Sekarang ayat yang kedua ya. Oh, ayat 6 ya. Lagi. Iya, ayat yang ke-6 ya. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kita ulangi dari sini. Ada sebagian manusia yang minta bantuan kepada jin, jadi bantuan yang dilarang oleh agama ya. Jadi seperti kita minta bantuan kepada sesama ini, dilarang agama ya tidak boleh gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Misalkan ada kehilangan barang, terus pergi ke dukun, ya seperti itu. Jadi ini ilahnya di mana? Nanti dukunnya terus menjawab begini-begini. Kadang ada yang betul-betul nyata gitu. Jadi kebetulan saja. Jadi dukunnya bilang begini-gini, ternyata barangnya di situ. Jadi tepat dengan kata-kata dukun gitu. Contohnya semacam itu. Dan itu prakteknya banyak. Jadi sempat mencuat di internet ya, berita tentang dukun. Jadi ada dukun di Jawa Timur, terus perang dengan pesulap merah itu. Jadi kode dukun ini, tidak tahu saya itu dukun atau tidak. Yang jelas kalau prakteknya itu menyalahi Islam, ya itu dukun, meskipun julukannya mungkin ya kiai, ustadz, orang pinter dan seterusnya. Sekarang itu banyak yang gitu. Jadi pokoknya kalau yang bertentangan dengan syariat itu yang tidak diperkenankan. Sebagai contoh ya, saya pernah jagong di Ngawi, di kecamatannya beda dengan kecamatan yang desa saya. Itu pas temu manten. Nah, yang mapak temu manten itu kiai terkenal di daerah itu, dan saya juga tahu itu terkenal gitu. Jadi saya kagetnya begitu temanten dua sudah dijajarkan sebelum duduk itu kiainya membawa air putih di gelas, kemudian membaca doa terus ditiupkan ke air itu. Kalau itu saya masih bisa menerima ya, kalau itu. Tapi yang saya terkejut itu airnya diminum kiai itu, terus disemprotkan ke kedua mempelai. Nah ini yang saya tidak tahu. Nah saya kagetnya begitu, ini tiga kiai terkenal ini. Itu contoh yang menyimpang dari aturan Islam. Nah ini termasuk ayat yang ke-6 ini. Nah maka Allah menjawab, orang yang minta tolong kepada jin itu fazaduhum rohaqa. Nah ini menambah kesesatan, singkatnya begitu. Tambah sesat. Harusnya jinnya yang minta tolong kepada manusia. Kenapa? Karena derajatnya lebih tinggi manusia. Harusnya begitu, tidak. Termasuk nek panjenengan umpama ini cara desa ngen kula itu diwedeni, pirsa nggih. Diwedeni gendruwo umpamane gitu. Ini umpama. Itu panjenengan langsung ya mengucapkan kata-kata derajatmu itu lebih rendah kok medeni aku. Itu sebetulnya jin yang takut. Jadi yang benar itu jinnya yang takut, bukan manusianya. Ya. Jadi ya istilah kaget, merinding biasa, tapi jangan takut. Itu tidak akan menyakiti kok. Jin itu tidak akan menyakiti, dia hanya menakut-nakuti aja. Tidak percaya panjenengan coba. Ya. Jadi kalau kita berani, jinnya takut malah. Tapi kalau kita semakin takut, jinnya semakin ngerjai nanti kan gitu. Jadi teman saya itu ditakuti juga, waplok itu jinnya, ya terus hilang, terus tidak medeni lagi, menakut-nakuti itu.
Ya kita harus begitu sikapnya. Jadi malah jangan larut pada umumnya masyarakat. Gitu ya. Dan agar kita berani dalam bepergian bahwa ini Rasul mengajari tentang doa, ya. Doanya banyak. Jadi saya aturkan 3. Jadi minimal yang atas ini. Nek mau pergi kemana aja termasuk ke masjid. Keluar, ini ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini banyak yang sudah hafal. Ya. Nah, syukur pakai yang kedua juga, 1 pakai, 2 pakai. Jadi kalau ini dalam riwayat membaca yang pertama ini, begitu hamba Allah manusia mengucapkan ini, setan itu nangis. Yang lalu pernah ya sudah disampaikan. Karena menunjukkan manusia itu taat, berarti saya tidak gampang menggodanya gitu. Jadi orang yang bukan suka ya, rajin mengucapkan ini setiap keluar rumah, itu setan menangis, sedih, karena tidak bisa mengganggu. Nah, tinggal kita pilih yang membuat setan sedih atau yang membuat setan seneng. Nah, nanti kalau nek jauh 2 ini saya baca ayat dulu ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini surat Zuhruf itu. Jadi ayatnya dulu baru yang ini. Ya. Yang ini hadis, ya boleh saja. Jadi ini doa. Ini panjang ya. Jadi minimal 2 ini sudah apalah gitu ya. Semacam itu. Supaya aman nanti di jalan itu ya, di jalan itu kan rintangan banyak ya. Nek kita yang mendolimi didolimi, kadang diserempet begitu. Jadi terutama yang sepeda motor, metik, sing numpak cah nom, wah itu ya-yaan gitu. Itu diantara itu. Kadang juga ibu-ibu sok selincong ya, ratingnya kanan belok kiri, ngoten niku. Nah, itu saya sering itu, bahkan pernah hampir nabrak gitu. Ratingnya kanan, ya saya kira ke kanan, geliar ke kiri, ya sudah kena. Ya ini semacam itulah rintangan. Nah, agar rintangan itu jauh dari kita, maka doa selalu kita kumandangkan setiap pergi kemana aja. Entah itu jauh, entah dekat. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum yang ke-7? Yeah. Berkaitan dengan jin tadi, dalam sebuah tuan rumah akan bebas dari gangguan jin apabila membaca surat Al-Baqarah. Maksudnya gimana? Saya pernah dengar hadis itu. Iya, hadisnya sahih ya. Jadi tidak pernah dimasuki jin yang jahat maksudnya gitu. Jin yang mukmin enggak, ini jin yang jahat yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu bisa khusus Al-Baqarah, bisa umum yaitu Al-Qur'an. Maka supaya rumah itu betul-betul terlindungi dari gangguan setan atau jin yang sesat, ya tiap hari di situ sahibul bait, tuan rumah membaca Al-Qur'an, bukan suara bacaan Al-Qur'an ya. Tuan rumahnya yang baca. Jadi bukan HP disetel, itu bukan. Ya, tuan rumahnya yang baca. Meskipun bacaannya belum baik, wis bacaan belum baik, orang mudeng, tidak masalah. Itu termasuk mengamalkan hadis yang sahih tadi. Jadi bisa difahami khusus hanya surat Al-Baqarah, bisa secara umum Al-Qur'an. Nah gitu. Jadi tidak harus Al-Baqarah saja. Karena tidak ada ayat yang buruk, itu tidak ada. Semuanya baik. Beda dengan hadis ya. Ada yang kuat, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah. Tapi Al-Qur'an semuanya sahih. Tidak ada yang tidak. Kalau ada yang mengkritik Al-Qur'an tidak sahih, itu yang tidak sahih orangnya. Jadi alias majnun. Itu. Memang dulu pernah ada itu seorang profesor. Al-Qur'an itu sudah tidak relevan dengan zaman. Nah terus sing gawe sapa nggih Al-Qur'an nggih.
kaya ngerti-ngerti ya. Al-Qur'an itu dari awal diciptakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diciptakan lebih dulu daripada bumi. Jadi Al-Qur'an sudah ada, bumi belum ada. Sampai kiamat tidak akan berubah dan eksis terus dan relevan terus gitu. Ya kalau ada yang ngeritik, ya dulu pernah rame itu profesor ngeritik Al-Qur'an tidak relevan dengan zaman. Ya orangnya itu yang jadi profesor kan bidangnya beda-beda ya. Ada yang profesornya bidang, dosen saya itu profesor Quran hadis. Wah ini luar biasa memang. Jadi seluruh ayat dalam Al-Quran hafal plus tafsirnya. Jadi saya pernah tanya itu, satu ayat tafsirnya itu bisa puluhan. Maka membicarakan satu ayat bisa menurut tafsir, misalkan Jamiul Ahkam, bisa Rauhul Ma'ani, bisa At-Tabari, bisa Aisarut Tafasir dan lain-lain. Oh itu hafal banget. Nah, saya mencoba ngikuti hanya hafal 5 ya. Profesornya puluhan. Padahal tafsir itu 100 lebih. Itu hafal semuanya. Ya, belum nanti kaidah-kaidahnya. Jadi memahami Islam itu ada standarnya yang membuat para ulama salaf, ulama dulu. Jadi tidak misalkan ya, kadang kan banyak orang yang ini hadis yang dhaif titik enggak mau pakai, itu belum tentu tepat. Harus difahami. Cara memahaminya ada metode-metode yang itu yang dibuat oleh para ulama dulu, tidak ulama sekarang. Nah, ulama sekarang sok gladrah gitu ya. Kadang menafsiri ayat menurut akalnya. Nah, padahal bahasa Arab aja tidak paham. Karena dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab ya, ini khususnya dalam bahasa Al-Quran. Jadi beda ya, bahasa Arab yang dikuasai manusia dibanding bahasa Arab yang dipakai Al-Quran ini beda banget. Ya maka ada tafsir namanya I'jazul Quran yang lalu pernah saya sampaikan itu ya. Ini saya sampaikan lagi biar agak hafal. Ini yang sering dibaca Pak Munawar ini, surat Az-Zumar ayat 71 terutama dan 73. Carikan dulu. Biar kita tak pindahkan ke web. Saya potong di sini aja ben gone ben apa cukup. Bisa dibaca dari belakang Bapak? Bisa nggih? Nah, 71 terus sama 73. Oh ini memotongnya kependekan, harusnya dari sini. Kemudian 73-nya saya potong di sini. Terutama yang saya blok dan warna merah ya. Ini ada bedanya toh ya? Bedanya apa Pak? Wow. Nah, bedanya di sini. Saya kasih warna beda. Ya, biru. Ketika Allah bicara tentang neraka, jahanam, dari sini sama ya. Wasiqal ladzina kafaru ila
bedanya di sini. Jahanam, Zumaro sama, Hatta sama, Ida sama, Jauha sama, Futihat di sini Futihat sama. Kenapa yang bawah ketika bicara surga pakai wawu Allah? Nah, ini hebatnya bahasa Al-Quran. Manusia tidak mikir. Jadi ketika ini diartikan Futihat itu dibuka. Abwabuha, abwab jamak dari babun. Babun itu pintu, gandeng banyak, abwabub. Di sini juga Futihat dibuka. Ning pakai wawu. Abwabuha pintunya. Jadi ketika bicara jahanam, Futihat tidak didahului wawu atau ditambah wawu. Ketika kita bicara jannah, Futihat diberi wawu. Ini bahasanya tinggi banget nih. Itu nek orang Arab itu paham bahwa wawu namanya wawu samaniyah, berarti setelah wawu itu ya ada tersirat di sini jumlah yang 8. Nah gitu. Jadi setiap jumlahnya 8 itu sebelumnya dikasih wawu. Itu kaidahnya bahasa begitu. Tapi kalau belum 8 tidak pakai wawu. Maka di sini berarti bukan 8 jumlahnya. Maksudnya pintu neraka itu jumlahnya tidak 8. Nyatanya tidak pakai wawu, berarti kurang. Nah, gitu. Jadi kurang. Nek lebih mesti ada wawunya. 8. Hitungan 1 sampai 10 itu kan melewati 8. Nah, 8-nya itu mesti pakai wawu gitu. Maka di sini pintu surga itu 8, ngertinya pakai wawu. Ini menurut kaidah Arab. Maka dan dibuka ke 8 pintu surga. Di sini pintu neraka itu 7, maka tidak pakai wawu. Nah, ini cara pengungkapannya Allah menggunakan bahasa yang betul-betul tinggi. Jadi tidak bisa dikalahkan oleh bahasa yang lain. Nah, ini namanya I'jazul Quran, I'jaz. I'jaz itu bahasa yang penggunaan kata dan susunannya melebihi atau mengalahkan bahasa lain. Nah, ini bahasa Arab itu semacam itu. Nah, ini manusia tidak bisa menyusun. Nek bahasa Arab biasa gampang. Ahli-ahli bahasa Arab wong Arab ya. Jadi tidak semua orang Arab ya ahli bahasa Arab. Jadi orang Saudi umpamanya ya diajak bicara gini pakai bahasa ini, pakai namanya fuskah kalau ini ya. Namanya bahasa fuskah. Itu belum tentu bisa Bapak-Bapaknya. Saya pernah jagongan dengan orang Saudi itu. Orang 4 saya sendirian. Itu saya pakai fuskah, mereka bingung. Fuskah itu yang resmi nek bahasa kita. Ya, mereka mudengnya pakai amiyah. Bahasa nek sini Jakartanan lah gitu. Bahasa Indonesia ini Jakartanan. Karena ada lo gua ya, ngapain. Itu nek ngapain menurut kaidah kan salah ya. Ya semacam itu. Itu mudeng nek bicaranya itu seperti bahasa Al-Qur'an meskipun tidak tinggi, itu mereka rata-rata tidak paham. Nah, ini seperti itu. Sama-sama bahasa Arab ini beda-beda ya. Jadi wawunya wawu samaniyah, bukan wawu atap. Nggih. Bagus pertanyaannya. Wawu atap itu wawu yang mengikuti sebelumnya. Misalkan saya makan tempe dan tahu. Wah, itu wawunya atap, Pak. Karena tahu juga saya makan, kan gitu. Wawunya itu dan, artinya itu atap namanya. Wawu itu banyak, Pak. Wawu atap, ada wawu samaniyah, ini wawu samaniyah, ada wawu fujaiyah, ada wawu fasilah, ada wawu kosam. Semuanya artinya dan. Ini begitu masuk dalam kalimat artinya beda. Semacam ini ya, kadang tidak diartikan karena samaniyah. Kadang tidak diartikan gitu. Itu Pak nggih. Jadi banyak banget. Termasuk yang lalu huruf jar min artinya dari. Itu menurut masyarakat banyak artinya dari. Padahal min itu ada 8. Contoh,
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin al ayat. Min di situ bukan dari. Artinya karena min itu lil bayan, namanya al bayan ya. Maka artinya yaitu sesungguhnya orang kafir yaitu ahli kitab wal musyrikin. Jadi ahli kitab itu kafir dan musyrik besar maksudnya. Orang-orang musyrik kafir. Lah orang musyrik itu Islam, orang Islam, tapi musyriknya besar, jadilah kafir. Ahli kitab zaman Nabi masih diakui imannya, tapi setelah Nabi wahyunya sempurna, mulai saat itu ahli kitab sudah tidak ada. Ahli kitab yang dianggap benar tidak ada. Ya, buktinya surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? 65. Innal ladzina kafaru. Nomornya lupa saya. Ayatnya itu. Ya. Gitu Pak, ada yang lain? Iya. Itu Al-Baqarah itu yang dimaksudkan adalah 10 ayat 5 ayat pertama, kemudian sampai ayat kursi dan sampai itu 3 ayat itu ayat kursi 25 dan 25 kemudian 3 ayat terakhir. Iya. Ada yang memahami begitu. Yang penting contohnya gini Pak. Jadi umpama saya gini, saya megang apa? Kepala ini bagian sini dok. Gini juga megang kepala. Nah gitu loh. Jadi sama, meskipun hanya bagian, tetap surat Al-Baqarah. Jadi itu bisa dalam kaidah usul dzukiro ya kul wa qusida ba'd, disebut semuanya. Al-Baqarah kan semuanya. Tapi yang dimaksud sebagian. Itu boleh pemahaman gitu. Tapi tadi saya matur difahami secara umum boleh. Al-Baqarah menyeluruh yang pertama, yang kedua Al-Quran, nah gitu. Jadi semacam itu boleh, pemahaman semacam itu. Nah, termasuk kaidah-kaidah itu ya harus dipelajari ya. Jadi pemahaman terhadap dalil itu ada istilahnya mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman letterek. Contoh ini, futihat abwabuha. Ini kan saya teruskan dulu. Wasiqal ladzina kafaru, diterjemah bebas, digiring orang-orang kafir ke jahanam. Ya, zumaro itu gerombol-gerombol itu banyak gitu nih. Hatta sehingga idza jauha, apabila dekat tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, dibuka nerakanya. Jadi sekarang neraka masih tertutup Bapak-bapak. Beda dengan yang surga nanti ya. Nah, ini mafhum muwafaqahnya, pemahaman letterlet. Oh, kalau begitu tiba di jahanam pintunya dibuka. Itu pemahaman letterlet. Terus ada mafhum mukhalafah, sebaliknya. Berarti kalau penghuni jahanam belum digiring ya, mendekati jahanam belum dibuka. Itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, kaidah semacam itu banyak, tidak hanya satu. Termasuk pemahaman terhadap tadi yang kul itu ba'du mingkul, jadi keseluruhan sebagian dan keseluruhan. Ada kul mingkul, keseluruhan semuanya. Jadi Al-Quran semuanya itu. Bisa semacam itu. Ada namanya istimal. Istimal itu yang di dalamnya aja. Berarti di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi. Nah, yang itu aja. Itu namanya istimal. Boleh. Jadi seperti saya gambarkan tadi, saya pegang di sini ya kepala, sini juga kepala. Seluruhnya saya pegang juga kepala, semacam itu. Itu cara pemahamannya. Jadi ada kul mingkul, ba'd mingkul, ada istimal. Istimal itu yang dimiliki, di antaranya disebut ayat kursi, ya gitu, dan lain-lain. Gitu. Ngerti Pak ya? Boleh bicara tentang usul fikih nanti jenengan mumet kan.
Ya, yang penting jadi gitu aja gitu. Ya saya juga pakai ya nah, kalau jenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan kan gitu. Ya bisa menolak, bisa percaya, ya monggo terserah. Yang penting saya menyampaikan karena dakwah itu tugas dai menyampaikan, memberi contoh, ya mencontohi. Jadi dicontoh, harus dicontoh gitu. Harus bisa dicontoh maksud saya. Jadi harus bisa dicontoh, tidak hanya ngomong. Maka standar dakwah dari Nabi itu mengerjakan dulu baru menyampaikan. Gitu. Jadi jangan sudah mampu kok hanya menyampaikan saja, dosanya ad'afan mudha'afan nanti. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu. Jadi dosanya malah berlipat-lipat. Jadi maka laksanakan dulu karena mampu baru disampaikan, kecuali tidak mampu. Ye. 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 Bisa diartikan, bisa tidak. Jadi sehingga apabila mereka sampai ke surga, dibukalah pintu-pintunya, bisa begitu. Ya ini wawunya wawu tidak, namanya wawu zaidah ning secara umum zaidah itu tambahan, lah secara khusus namanya wawu samaniyah. Ya, seperti itu. Nek pakai dan kan rodok piye gitu. Apabila mereka sudah tiba dan dibuka kan itu rodok gimana? Tapi langsung ya, karena samaniyah. Apabila mereka sudah tiba, dibukalah kan gitu. Tidak dan dibuka. Tapi pakai dan ya boleh gitu. Gitu, semacam itu. Itu Pak ya. Ya. Ijazul dari ngajaza. Ijaz itu mengalahkan Pak, atau membuat yang lain lemah. Ijazul Quran berarti bahasa Al-Quran itu mengalahkan bahasa-bahasa lain. Dari segi sastra, tata bahasa, atau keindahan namanya badi. Keindahan bahasa itu namanya dalam bahasa Arab badi'un. Nah itu Al-Quran semuanya ada gitu, ya, semuanya ada. Jadi sastranya ada, terus tata bahasanya ada, badiknya ada. Badik itu ada cabangnya 71 cabang. Jadi khusus belajar baharnya itu berapa bab, lah ada bab badik. Satu bab itu cabangnya 71. Nah, dulu pas kuliah kudu hafal, sekarang sudah hilang. Jadi seperti itu. Nah itu Al-Quran semuanya ada, komplit gitu. Makanya ngajarkan Al-Quran ya itu disampaikan meskipun nama-namanya tidak disampaikan. Ya karena itu termasuk tafsir nih. Termasuk tafsir itu bahasa Arab lah, artinya penjelasan, tafsir. Tafsir mimpi, penjelasan tentang mimpi. Termasuk tafsir mimpi itu nek diyakini minta tolong pada jin itu. Dan itu tidak boleh menurut agama. Karena dalam hadis itu mimpi yang benar itu mimpi, di dalam mimpi itu melihat Rasul. Itu yang benar. Karena setan tidak bisa merubah rupa seperti rupanya Rasul. Itu alasannya gitu ya. Jadi nek panjenengan mimpi ketemu Rasul berarti itu sungguh-sungguh. Dan insya Allah panjenengan akan dibimbing menjadi orang yang baik. Itu secara otomatis. Ya, secara otomatis. Ya, ada yang lain? Sampun Pak Tayudin. Kalau sudah kita lanjutkan yang tadi.
Jadi wa annahum donu kama donantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka jin-jin yang sesat. Nggih, jin yang sesat. Jadi di awal ayat itu kan, di awal surat, jin ada yang beriman gara-gara mendengar Al-Quran, tapi temannya yang lain yang lebih banyak jumlahnya tidak mau beriman. Jadi ada jin kafir, ada jin mukmin sebagaimana manusia. Nah, yang jin kafir itu menyangka, prasangka ya, orang-orang kafir Mekah bahwa Allah itu sekali-kali, jadi kama donantum, tum di sini kalian orang kafir Mekah. Jadi anahum hum para jin sesat menyangka seperti persangkaanmu wahai orang kafir Mekah bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun. Jadi tidak yakin kepada hari kebangkitan. Nah, kita yang yakin jangan hanya yakin aja, tapi perlu pembuktian. Termasuk kita ngaji ini yakin kepada kebangkitan. Karena apa? Komponen kita sebagai mukmin yang baik itu diantaranya mau belajar Al-Quran hadis. Jadi nek cara ngene Pak Slamet indikatornya. Indikatornya itu belajar Quran hadis. Kalau itu tidak mau belajar berarti tidak baik mukmin itu. Begitu belajar mudeng orang mudeng, yang penting belajar. Itu menunjukkan orang mukmin itu sudah mulai dinilai oleh Allah menjadi mukmin yang baik. Jadi dan Allah akan menjanjikan kalau kamu sabar kan itu, maka akan aku beri ilmu. Jadi belajar itu harus sabar. Maka Imam Asy-Syafi'i, jadi di antara syarat mencari ilmu itu kan membutuhkan kesabaran. Jadi sedikit lama-lama jadi bukit kan gitu. Jadi belajar itu terus tidak berhenti, itulah kesabaran. Dan taati adab mencari ilmu. Ya tenanan, jangan disambi. Sungguh-sungguh gitu. Nek cara Imam Malik itu dulu ada orang yang nebeng belajar. Jadi Imam Malik memberi kajian di masjid, ada orang datang, terus ikut belajar tapi di luar, itu diusir karena tidak minta izin. Nek belajar yang sungguh-sungguh, nah, itu contoh adab begitu. Nah, kemudian tentang berprasangka, padahal prasangka itu tidak boleh, termasuk punya prasangka bahwa Allah tidak akan membangkitkan manusia dan jin gitu. Jadi ini sudah diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhon. Jadi inna ba'dadh-dhoni itsmun. Prasangka itu sebagiannya mengakibatkan ismun, dosa, yaitu prasangka buruk. Nenek prasangka itu benar, ya tidak dosa gitu. Maka di sini ada ba'dho, sebagian. Jadi tidak semua prasangka itu buruk. Umpamanya ada piyai yang nginjeni rumah panjenengan umpamanya gitu nggih. Kalau panjenengan punya prasangka ini mesti arep maling, itu kan ada benarnya. Bisa ya, bisa tidak. Lah itu tidak masalah. Yang penting jangan memperolok-olok. Jadi tidak termasuk yang itsmun gitu. Lah kalau semacam ini, ayat 7 ini itu contoh yang termasuk itsmun, dosa. Jadi hanya berprasangka. Yang tidak dibolehkan yang suudzon. Kalau husnudzon ya boleh karena ada buktinya. Nah, dia tahu yang benar-benar menunjukkan kebenaran. Ada yang ditambahkan bahwa tentang ayat 7? Nggih. Yang lalu sudah saya jelaskan, di masjid taklim itu kan ada 4 yang baik ya.
Satu, yang memberi kalau ikhlas. Dua, yang belajar. Belajar itu menulis, mendengar dan menulis. Nah, menulis sekarang bentuknya banyak ya. Apalagi ada HP, sudah selesai. Nah, itu. Yang ketiga, yang mendengar aja. Yang keempat, yang senang ngaji. Pokoknya datang terus gitu, seneng ngaji. Itu saya menemukan banyak itu. Saya akan ngisi di Baitur Rahman ya. Ya sepuh-sepuh itu nek diberi, mereka bilang sendiri, Pak Ilan tadi saya tidak paham. Mohon pikantuk pahala Bu, ngoten niku. Jadi orang yang seneng itu pokoknya teko mudeng ra mudeng. Termasuk ngantuk itu kan tidak mudeng. Jadi penjadikan tidak mudeng itu loh. Jadi itu ya sudah baik, tidak yang jelek gitu. Jadi ada 4 itu. Yang penting seneng dulu. Ya cuman jumlah pahalanya beda-beda memang gitu ya. Cuman Allah sudah memberi nilai itu baik. Ya meskipun tertidur. Yang lalu sudah pernah dibahas itu. Ya, tidak apa-apa Pak Anwar. Ya mungkin capek ya. Seperti saya ini ya ngantukan Pak. Kalau tidak bicara gini duduk diam itu ngantuk. Saya kan diabetes, ya punya gula tinggi, pabrik gula Pak. Kan ngantukan itu. Ya tidak apa-apa. Ngerti Pak Anwar nih Munawar. Yang lain? Sampun nggih. Ayat yang ke-8, wa anna lamasna samaa wa wajadnaha muliat harasan syadidaw wa syuba. Ini yang sering dibicarakan dalam masyarakat umum tetapi tidak membahas Al-Qur'annya. Jadi setan, jin yang sesat, lamasna samaa, jadi apa? Menjelajahi langit. Nah, itu gampangannya. Bawasna untuk apa menjelajahi langit? Mencuri berita langit, mencuri pembicaraannya para malaikat, atau mencuri pembicaraan antara Allah dan malaikat. Itu kerjaannya selain menggoda manusia, kerjaannya tiap hari seperti itu. Setan itu jin yang sesat, termasuk iblis itu. Cuman bahwa jetenaha setelah di langit saya dapati muliat harasan syadidaw wa syuba. Sudah siap penjaga yang benar-benar ketat, lengkap dengan senjatanya berupa panah api. Super ketat, sehingga setan yang sesat itu tidak bisa mendekati pembicaraan malaikat, antar malaikat maupun malaikat dengan Allah. Jadi umpama dengar itu nek Jawa lamat-lamat pirsa nggih. Napa niku bahasa Indonesia? Jadi seperti kena angin, kadang kedengaran, kadang tidak, gitu loh, semacam itu. Ya. Karena saking jauhnya, begitu mendekat, maka kalau kita kadang malam-malam melihat mak selorot, ya barangkali seperti itu. Jadi sudah dilempar oleh malaikat dengan bintang, nah gitu, dilempari, saking super ketatnya. Nah, jin semacam itu, jin yang sesat nih, selain menggoda manusia, kerjaannya mencuri berita, ini kurang berita langit, tetapi keinginannya tidak bisa terwujud, sehingga gambarannya seperti ya, diantaranya ini yang menjelaskan. Usaha setan mencuri berita langit, langsung aja terjemahnya. Para malaikat berbicara di langit, di atas awan, al-anan tuh homam, ya, jadi awan, mendung. Bi amri yakunu fil ardi, tentang masalah yang akan terjadi di bumi. Termasuk nek cara Jawi ngerti sakjroning winara. Nah, itu pembicaraan malaikat. Fatasma'u sayatin, kemudian didengar oleh setan, hanya dengar al kalimah, maka di sini kata, bukan kalimat seluruhnya, hanya kata. Fatakurruha fi udhuni, kemudian dibisikkan kepada telinganya kahin itu dukun. Kama takuru qarura, ya sebagaimana panjenengan ngisi apa itu botol dengan air. Jadi
panjenengan ngisi botol yang tutupnya kecil dengan air, kira-kira masuk semua ada airnya? Banyak yang tumpah daripada yang masuk, kan gitu. Seperti itu gambarannya. Jadi berita langit yang disampaikan ke dukun itu banyak yang terpotong karena yang didapat oleh setan hanya sedikit, gitu. Kemudian agar menyamai berita langit ditambahi kalimat sendiri oleh setan. Ini fayazidu ma'ami ataka dibahin. Jadi gambarannya seperti ini. Ini umpamanya berita langit ya sebanyak ini. Ya, sebanyak ini. Kemudian yang bisa dicuri hanya yang merah-merah ini, Pak. Titik-titiknya diberi kata-kata oleh setan dengan kebohongan. Terus disampaikan ke dukun. Dukunnya yakin ini semua berita dari langit gitu. Jadi gambarnya seperti titik-titik diisi oleh setan. Aslinya umpamanya ini umpama aja nih, umpamanya sekian 4 baris. Dalam 4 baris itu hanya didapat oleh setan hanya berapa kata, ini sedikit. Gambarnya begitu. 30% aja enggak ada. Nah, terus kekosongannya diisi kalimat-kalimat yang bohong. Nah ini. Maka kalau ada aku nyatane takok dukun kuwi yo tenan nih terwujud, itu hanya kata-kata dikit ini. Berarti intinya apa? Intinya semua berita yang dari dukun itu bohong. Jadi gambarannya semacam ini. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, maka kita tidak usah ke dukun kecuali 2, dukun pijet karo dukun bayi. Nah itu nek monggo itu nggih. Tapi nek dukun kondone ngerti sak jroning winarah, lah itu sudah pembohong itu nggih. Semacam itu. Dan itu termasuk tadi minta tolong kepada jin. Ada yang nambahin? Berarti berita langit itu sampai sekarang tiap saat ada. Tiap waktu ada. Tiap waktu. Karena kejadian di dunia itu ya tiap waktu. Itu tugasnya Allah mengomando, yang diutus adalah malaikat. Nah, begitu malaikat menghadap Allah, jumlahnya berapa gitu, terus kan turun, ketemu temani sama malaikat kan ngomong-ngomong. Nah ini yang didengar oleh setan, tapi tidak bisa semuanya karena saking jauhnya. Begitu dekatnya setan dengan malaikat ini hitungannya bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, enggak loh, puluhan kilo. Jadi mendekati itu jaraknya 100 kilo, umpamanya begitu. Kan jauh banget itu sudah dekat. Nah, berarti lemparannya malaikat ketika melempari setan jauhnya luar biasa. Kita tidak bisa mengetahui itu. Karena di dalam tafsir dijelaskan panjang betis malaikat itu bumi sampai langit pertama. Itu berapa kilo? Itu betisnya aja, belum kaki utuh. Lah, untuk menciptakan seperti itu bagi Allah tidak sulit kan? Gampang banget. Jadi semacam itu. Ya. Ada yang lain yang ditanyakan? Monggo. Bisa ya, bisa tidak. Karena di antara yang paling disukai ketika setan mengganggu, itu mengganggu hamba Allah yang sholat. Itu waktu-waktu yang paling disenangi untuk mengganggu manusia ketika manusia sholat. Nah gitu, maka diajari macam-macam agar sholatnya khusyuk dan seterusnya. Di antaranya sebelum sholat membaca surat An-Nas gitu, di antaranya gitu dan seterusnya. Atau cukup membaca ta'awud. Ta'awud kan macam-macam. Minimal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu doa-doa agar kita dilindungi oleh Allah, tidak diganggu. Itu doa-doa. Tidak membaca tidak apa-apa. Karena bukan sholat, itu di luar sholat kan itu. Jadi semacam itu. Jadi bisa diganggu oleh setan, bisa tidak, karena pikiran kita sudah diukir oleh setan. Begitu Allahu Akbar, biar ingat macam-macam. Gitu. Bisa dua versinya semacam itu.
Maka pikiran itu kita didik dengan sesuatu yang kita lihat. Kalau panjenengan kerjaannya WA-an terus pikirannya seperti itu. Tapi nek ambil HP jenengan buka aplikasi Al-Qur'an nanti pikirannya Al-Qur'an terus. Dibiasakan jenengan cobi. Sehari Al-Qur'an terus nanti pikirannya Al-Qur'an. Jadi maka pikiran kita harus dididik. Hari itu kita terbiasa dengan apa? Yang muncul di pikiran adalah itu. Itu setan seneng banget. Maka produser HP itu sekarang nek mung dodol HP fungsinya nggo nelpon nggih memberikan informasi ndak laku. Iso nggih moto, iso nggih nyoting dan seterusnya. Macam-macam ya. Bahkan sekarang mencari orang ya gampang pakai Sherlock ya. Semacam itu. Jadi ya harus begitu, itu namanya produser itu harus kreatif. Nah kita juga kreatif dalam mendekatkan diri pada Allah. Nah di antaranya belajar terus. Makan Mas Eri. Sampun? Oh masih, monggo. Menyikapi suatu berita yang kadang satu rombongan itu masuk ke hutan atau dari jalan raya ke hutan, itu menyikapinya itu campur tangan Jin. yang sesat atau itu tadi apa? Bisa kedua-duanya. Kadang manusianya dianggap oleh jin yang baik tidak sopan, terus dikerjai, gitu seperti itu. Contoh ya, panjenengan mungkin yang sepuh Tesik Kemutan kejadian di Purwosari. Bis Flores dihantam kereta yang masih hidup hanya satu ya, supirnya ya. Seluruhnya meninggal sampai ada yang menemukan driji jempolan itu. Itu dulu apa namanya Flores, sekarang diganti Eka. Eka itu singkatan Elengo Kereta Api. Nah, gitu itu Eka. Nah, itu kenalan saya, rumahnya Sampangan Semanggi. Itu ke Surabaya, pulangnya jam 1 malam. Ada bis naik gitu aja. Nggak dibaca itu bisnya apa? Di terminal terminal Sargen enten sing pirsa, terminal lama. Nah, itu kan di kota toh nggih. Itu sudah ndak ada, sudah dipindah ke Pilang itu. Jadi sudah dipindah pokoknya. Lah, bisnya itu berhenti di terminal Sragen yang kota itu. Terus penumpang yang saya kenal tadi turun ke toilet kan gitu. Begitu kembali bisnya ndak ada, tempatnya gelap, terminalnya gelap. Terus tanya ke tukang beca, Pak, bis wonten mriki niku wau teng pundi nggih pun berangkat. Jenengan niku nglindur apa nggih? Dijawab seperti itu oleh tukang beca. Lah bis niku numpak bis niku. Ya, ternyata bisnya itu bisnya jin. Bayarnya pakai uang yang masih laku, tapi kembalinya pakai uang yang sudah tidak laku. Jadi zaman dulu Flores dulu itu semacam itu. Terus uangnya dikoleksi sampai sekarang. Ya ini contoh itu jin ya. Memang jin ada yang begitu. Ya. Jadi ya kita maka diajari tadi nek bepergian jangan lupa doa. Kan semua kegiatan orang Islam itu kan doa semuanya, diawali dengan doa. Itu ajaran Islam maka dipakai. Termasuk tidur jangan lupa kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau tadi yang menyesatkan di hutan tadi mungkin ya, yang tidak bepergian tidak membaca doa. Itu yang pertama. Yang kedua tidak memberi tanda. Itu yang masuk akal. Yang rasional juga dikerjakan. Nek masuk hutan itu ya dari awal sudah membuat tanda biar tidak sesat nek kembali. Nek saya dulu gitu, saya dulu sering ke hutan, bukan sering banget enggak ya. Jadi hanya kerap banyak ke hutan karena masih dekat ya, kira-kira 10 kilo dari desa saya. Itu golek pijang nih loh. Oke.
Jadi kijang kan seperti kambing ya, berburu ya, tapi ala desa pakai panah. Nah itu diantaranya begitu. Jadi nalar menurut logika masuk hutan harus membuat tanda biar tidak sesat. Karena pojok-pojoknya kan sama ya, mau kelihatannya ke sana atau bawa itu kompas. Nah sekarang gampang ya, sudah bawa HP itu bawa semuanya, kompasnya ada dan seterusnya. Jadi bisa begitu Pak ya. Jadi bisa disesatkan, bisa memang orangnya itu yang sembrono berarti terus jadi sesat gitu. Jadi tidak semua yang sesat gara-gara jin gitu. Macam itu. Terus lebih lucu lagi, ini kalau bicara jin itu tidak ada habisnya. Di tempat saya, nek Coron Desa itu ada kegiatan dalam masjid itu tibaan. Tibaan itu membaca berjanjian besok Pak. Nah, terus setelah sampai pada srokalan itu membaca asyraqal badru alaina, itu dilakukan. Terus pakai robana, pakai tabuhan itu loh. Itu tempat saya begitu sampai sekarang masih ada. Lah saya dulu pengikut setia. Lah enaknya ada gitu. Jadi adanya gitu. Itu ditirukan oleh jin yang ada di sungai dekat masjid. Persis. Lah teman saya ada yang pelo, jinnya ya ada yang pelo, menirukannya terus. Jadi keras banget itu sampai dari masjid kedengaran kok. Ya jaraknya tidak jauh sih. Jadi hanya 200 meter sama masjidnya. Sehingga kalau orang-orang masjid ya karena sudah istirahat, jinnya muni ya diparani. Setelah dekat dengan masjid berhenti jinnya. Itu contoh jin yang baik. Jadi ikut itibak Nabi. Itibak Nabi itu isinya pujian kepada Nabi. Bukan sholawatan ya, pujian. Jadi beda. Kalau sholawatan itu ada shola, ada kata shola, Sallallahu ala Muhammad misalkan gitu ya, itu sholawatan. Tapi ini ta'al badru alaina min thaniyatil wada, itu namanya pujian, bukan sholawatan. Ya sekarang ya contohnya jamaah muji Rasul ya, itu pakai tola'al badru disebut sholawatan. Janjinya tidak pas gitu, tapi mereka ya kurang tahu ya. Nek saya silahkan aja lah gitu, keyakinannya gitu ya, kecuali kita belajar, nah itu baru tahu itu bedanya pujian dan sholawatan. Nah yang dianjurkan kan sholawatan, sholawat ya, mengucap sholawat. Yang penting ada sholat ya, sholat yang artinya memberi rahmat gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bila juga boleh, tidak sampai itu ya boleh. Ini nek hadisnya bila. Yang ditanyakan mana Pak? Bila ya. Oh ditambah gitu ya. Nggih. Ila bilahi aliyil azim. Tambahnya sifat Allah ya. Bisa enggak apa-apa. Niatnya doa bukan nambahi hadis. Gitu aja. Niatnya doa. Kecuali doa yang di dalam sholat itu enggak boleh ditambah. Tapi doa di luar sholat, saya niatnya baca doa, bukan baca hadisnya saja. Nah itu. Nek hadisnya sampai ila bila, jenengan tambah aliyil alim, monggo, itu dalam doa saja. Wong doa bahasa Jawa aja boleh oke. Nanti semacam itu. Nggih. Lah nek jenengan pilih maksur berarti sampai ila bila. Gitu. Bedanya hanya gitu. Jadi doa itu ada yang maksurat, maksur boleh, maksurat boleh. Nek maksurat itu banyak banget. Nek maksur banyak gitu aja. Itu diambil dari persis bunyi ayat dan persis bunyi hadis, itu namanya maksur. Yang tidak maksur boleh gitu.
Kalau ini ya sama tadi, nambahi tidak boleh nek nambahi Al-Qur'an. Tapi nek nambahi doa boleh. Jadi semacam itu. Ada yang lain? Agak mundur dikit tidak apa-apa ya. Nanti langsung komat aja karena mundur nih. Cukup nggak? Ini masih ada sisa beberapa. Memang tentang jin itu ya kita harus paham, terutama pada jin yang sesat agar kita tidak tersesatkan oleh mereka. Ya, jin yang sesat ini dalam menggoda manusia itu setiap saat. Hebatnya, nah ini tidak pernah bosan. Pertama itu karakter setan itu tidak pernah bosan, ya, pantang menyerah. Terus kreatif dalam menggoda, misalkan goda panjenengan, ojo ngaji ini bermacam-macam warnanya. Jadi kreatif banget dan inovatif. Terus sosialnya tinggi. Misalkan ketemu sama-sama setannya, Mas setan, kamu tadi goda jamaah nakal gimana? Tidak berhasil, tak kancani, gitu. Jadi sosialnya tinggi, tak kancani. Sehingga nek menggoda jamaah nakal tidak cukup hanya 5 setan, mungkin 50 setan. Ya saking menurut setan bandel banget ini jamaah nakal, maksudnya baik semuanya gitu. Jadi dibenci oleh setan-setan itu. Nah kita pilih yang dibenci oleh setan-setan. Jadi akan nanti bisa insya Allah masuk jannahnya Allah. Itu aja Bapak-Bapak, kita syukuri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung komat ya. Kajian tafsir surat apa Pak? Surat Al-Jin. Al-Jin.